Hukum administrasi sebagai himpunan peraturan istimewa. Dari deskripsi dan definisi hukum administrasi yang dikemukakan oleh Utrecht, kita mengetahui bahwa dalam hubungan lapangan hukum ada hubungan istimewa yang memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas khusus mereka. Seperti semua subjek hukum lainnya, maka pejabat administrasi negara juga tunduk pada hukum privat yang disebut sebagai hukum biasa. Agar dapat menyelenggarakan sebagaimana tugasnya, administrasi negara dapat juga menghubungkan hukum lain yang dipakai oleh subjek hukum lain seperti yang digunakan oleh manusia dan badan hukum perdata. Namun, agar dapat menyelenggarakan tugas khususnya, yaitu tugas tertentu yang hanya dapat diserahkan kepada administrasi negara dan tidak dapat diserahkan oleh subjek hukum lain, maka ia memerlukan wewenang istimewa. Oleh karena itu, jika wewenang istimewa yang dijalankan melalui hukum biasa, maka belum tentu semua penduduk wilayah akan tunduk pada perintah atau peraturannya. Agar dapat menjalankan sebagaimana tugasnya, ia utuh dengan sebaik-baiknya, maka atas dasar wewenang istimewa tersebut dapat digunakan hukum yang lebih memaksa daripada peraturan hukum privat atau hukum biasa. Jadi, apabila hukum biasa tidak dapat memberikan jaminan agar tugas khususnya dapat dilakukan, maka administrasi dapat menggunakan hukum istimewa tersebut. Hukum administrasi negara lah yang merupakan hukum istimewa, sedangkan hukum privat yang berlaku bagi semua subjek hukum termasuk hukum administrasi negara merupakan hukum biasa. Semakin banyak ikut campur tangan negara atau pemerintah dalam kehidupan masyarakat, maka semakin besar pula lapangan hukum administrasi negara sebagai hukum istimewa dan semakin kecil pula pemakaian lapangan hukum privat. Di samping hukum administrasi, hukum pidana juga menjadi suatu hukum istimewa meskipun antara keduanya terdapat perbedaan penting. Hukum administrasi memuat petunjuk hidup, sedangkan hukum pidana tidak memuat petunjuk hidup. Karena hukum pidana memuat sanksi-sanksi yang dijalankan dalam hal pelanggaran terhadap suatu petunjuk hidup. Sanksi yang ada di dalam hukum pidana merupakan sanksi istimewa karena memaksa orang untuk tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Sebagai sanksi istimewa, maka hukum pidana menjatuhkan penderitaan istimewa atas diri masing-masing pelanggar hukum, termasuk yang melanggar hukum administrasi, yang dipertahankan oleh sanksi biasa maupun sanksi istimewa. Hukum administrasi negara adalah hukum mengenai pemerintah atau eksekutif di dalam kedudukannya, tugas-tugasnya, fungsi dan wewenangnya sebagai administrator negara. Hukum administrasi negara merupakan salah satu cabang atau bagian dari ilmu hukum yang khusus. Hukum administrasi negara merupakan ilmu hukum yang tidak statis, akan tetapi berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat. Di dalam ilmu hukum publik, mula-mula hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum tata negara. Kuliah-kuliah hukum administrasi negara ditempelkan dalam hukum tata negara. Fungsi hukum administrasi negara yaitu menjamin kepastian hukum, menjamin keadilan hukum. Hukum administrasi berfungsi sebagai pedoman dan ukuran. Philippus M. Hajon dan kawan-kawan mengemukakan bahwa hukum administrasi material terletak di antara hukum privat dan hukum pidana atau publik. Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting atau esensial bagi kehidupan masyarakat, sehingga penegakan norma-norma tersebut tidak diserahkan pada pihak partikulir, tetapi harus dilakukan oleh penguasa. Hukum privat berisi norma-norma yang penegakannya dapat diserahkan pada pihak partikulir. Di antara bidang hukum itu terletak hukum administrasi. Oleh karenanya, hukum administrasi negara dapat dikatakan sebagai hukum antara, hubungan antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Untuk menunjukkan di mana letak atau tempat hukum administrasi dalam lapangan ilmu hukum di Indonesia,
Analisis dari tulisan M. Nata Saputra dalam bukunya Hukum Administrasi Negara tahun 1988 halaman 3 tentang pembagian hukum menurut isinya. Pembagian hukum menurut isinya terdiri atas 1. Hukum publik, A. Hukum tata negara atau dalam arti luas, 1. Hukum tata negara atau dalam arti sempit, 2. Hukum administrasi negara, B. Hukum acara, 1. Hukum acara peradilan administrasi atau hukum acara peratun, 2. Hukum acara perdata, 3. Hukum acara pidana, C. Hukum perburuhan, D. Hukum pajak, E. Hukum antar negara atau hukum publik internasional, 2. Hukum privat, A. Hukum perdata, B. Hukum dagang, 3. Hukum perselisihan, A. Hukum perselisihan nasional, 1. Hukum intergentil atau hukum antar golongan, 2. Hukum interlokal, 3. Hukum interregional, 4. Hukum antar agama, B. Hukum perselisihan internasional atau hukum privat internasional, 4. Hukum pidana, 5. Hukum transitur atau hukum peralihan, hukum antar waktu. Mencermati pembagian hukum menurut isi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa letak hukum administrasi dalam struktur hukum adalah berada pada bagian hukum tata negara atau dalam arti luas, dan hukum merupakan subbagian hukum publik, sedangkan hukum acaranya yaitu hukum acara peradilan tata usaha negara atau peratun yang merupakan bagian hukum publik. Prince dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara terjemahan R. Kosim Adi Saputra menempatkan kedudukan hukum administrasi negara dalam ilmu hukum dengan cara mengutip pendapat Van Vollenhoven. Van Vollenhoven mengakui adanya jenis hukum administrasi negara ketika tahun 1927 memberikan ciri hukum administrasi negara sebagai berikut. 1. Untuk sebagian hukum administrasi negara merupakan pembatasan terhadap kebebasan pemerintah, jadi merupakan jaminan bagi mereka yang harus taat kepada pemerintah. 2. Akan tetapi untuk sebagian besar hukum administrasi negara mengandung arti pula bahwa mereka yang harus taat kepada pemerintah menjadi dibebani berbagai kewajiban yang tegas sebagaimana dan apapun di mana batasnya, dan berhubungan dengan itu berarti pula bahwa wewenang pemerintah menjadi luas dan tegas batasnya. Dalam arti yang kedua, hukum administrasi negara menjadi amat penting. Artinya karena dengan hukum negara, maka hukum administrasi negara terdiri atas apa yang tersisa dari hukum publik setelah dikurangi hukum pidana dan juga hukum perdata, hukum acara pidana. Jadi apa yang termasuk hukum perdata jelas ada di luar hukum administrasi negara, dan akan tetapi pembatasan ini menjadi tidak jelas kalau istilah hukum administrasi negara dipakai tersendiri. Sebelumnya, gambaran lebih jelas dan terperinci mengenai lapangan hukum administrasi negara, di mana hukum administrasi negara itu mempelajari hanya sebagian saja lapangan dari pemerintahan, yaitu mengenai bagian tentang sifat peraturan hukum, bentuk-bentuk hukum yang memuat keikutsertaan pemerintah dalam pergaulan sosial ekonomi, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan keikutsertaan pemerintah tersebut. Di mana hukum administrasi negara juga mempelajari mengenai bentuk yuridis dari penyelenggaraan politik pemerintah dan merupakan bentuk yuridis dari penyelenggaraan keikutsertaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sedangkan bagian lain dari lapangan pemerintahan diserahkan kepada suatu ilmu yang disebut sebagai ilmu pemerintahan, di mana dalam ilmu pemerintahan mengajarkan cara yang terbaik untuk menyusun dan memimpin dinas publik, yaitu dinas publik dalam arti seluas-luasnya. Terdapat dua hal khusus yang menarik perhatian dalam ilmu pemerintahan. Yang pertama adalah organisasi terbaik, di mana organisasi terbaik adalah suatu organisasi yang dapat menjalankan dinas publik dengan masyarakat. Yang kedua adalah anasir perseorangan, di mana anasir perseorangan merupakan orang-orang dalam dinas publik yang mempunyai pendidikan yang baik dengan taraf penghidupan yang layak dan dapat menjalankan dinas publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, mengenai pembatasan hukum administrasi dan ilmu pemerintah, menurut Utrecht menjelaskan bahwasanya hukum administrasi negara juga mempelajari asas-asas hukum yang mengatur turut sertanya pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam hal ini yang menjadi persoalan mengenai lapangan hukum administrasi negara dengan lapangan ilmu pemerintahan menjadi titik sentral, di mana hukum administrasi negara dengan titik berat pada hubungan hukum yang memungkinkan administrasi menjalankan tugasnya, sedangkan dalam ilmu pemerintahan titik beratnya adalah kebijaksanaan politik. Namun meskipun demikian,
kedua ilmu pengetahuan ini mempunyai hubungan yang sangat erat dikarenakan objek dari hukum administrasi negara dan ilmu pemerintahan itu adalah sama-sama berobjekkan kepada negara. Selanjutnya yaitu bagaimanakah kaitannya dengan public administration, di mana menurut ahli yaitu Dick Waldo terdapat dua arti. Yang pertama adalah public administration yaitu sebagai organisasi dan sistem yang menyelenggarkan kepentingan umum. Selanjutnya public administration juga sebagai art and science, di mana dibandingkan dengan ilmu pemerintahan maka public administration ini lebih melihat usaha pemerintah sebagai suatu usaha perusahaan. Oleh karenanya cara-cara yang dipakai oleh public administration sama dengan sifat-sifat yang dipakai dalam ilmu ekonomi perusahaan atau business administration. Dibandingkan dengan ilmu pemerintahan, maka lapangan public administration ini lebih luas dikarenakan public administration juga memiliki masalah di luar lapangan pemerintahan, asal masalah tersebut ada hubungannya dengan pemerintahan. Public administration adalah suatu sistem pemerintahan negara dan suatu ilmu sistem pemerintahan negara. Public administration pertama kali dilahirkan dan dikembangkan di Inggris, kemudian di Amerika, dan di negara-negara lain yang mempunyai sistem pemerintahan yang sama dengan sistem pemerintahan di Inggris dan di Amerika. Di Indonesia, saat ini perhatian terhadap public administration makin lama makin besar. Tiap tahun pemerintahan Indonesia mengirim sejumlah pegawai negeri dan mahasiswa ke Inggris, Amerika, dan negara-negara lain untuk mempelajari public administration baik dalam praktek maupun dalam lingkungan fakultas. Sejak tahun 1959, di beberapa universitas swasta telah membuka fakultas atau jurusan public administration. Kemudian, baru di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Padjadjaran mempunyai jurusan ilmu pemerintahan dengan mata kuliah wajib public administration. Yang kemudian, akademik pemerintahan dalam negeri di Malang menentukan public administration sebagai mata kuliah wajib. Menurut Utrecht, terdapat dua sebab mengapa public administration mendapat perhatian besar terhadap Indonesia, yaitu pertama karena sistem pemerintahan yang oleh pemerintahan Hindia Belanda yang dahulu diwariskan oleh kita bersifat birokratis dan sentralitis. Yang kedua, cara mendekati persoalan-persoalan pemerintahan yang dilakukan public administration adalah banyak kesamaan dengan cara mendekati persoalan-persoalan ekonomi perusahaan dan bisnis administration, karena tidak terkait oleh suatu himpunan peraturan-peraturan hukum yang struk karena telah kadaluarsa dan oleh sebab itu lebih efisien.